sekarang kita mau perjalanan ke Padalarang ya. Iya. Padalarang. Kita mau. Tapi orang Kota Baru mah nggak mau termasuk Padalarang. Oh iya benar. Mereka mah maunya dianggapnya Bandung ya. Aduh. Iya iya. Atau kota sendiri, Ya. Kota Baru. Di Kota Baru berarti ke Kota Baru Parahyangan. Jadi insya Allah mau banyak-banyak apa berdiskusi gitu ya sama mungkin salah satu ada Iron Man sama Resep nih. harusnya posisi abang sama beberapa ya mungkin public figure di Bandung lah. Tapi mungkin sambil perjalanan di sini kita mau apa ya ngobrol-ngobrol lah, ngeramein gitu kan, ngeramein feeds daripada nontonin apa itu siapa itu si Majelis Lucu Indonesia wae gitu ya. MLI. Iya. Tapi mending eta bodor eta Oh mah. iya sih, bodor tapi ya. Ya. Tapi ya ada kalanya kita perlu dikit-dikit lah radang ilmu gitu. Merangsang pikiran ya. Ya, jangan sering-sering apa? Jangan terus-terusan nyari-nyari punchline. konsumsi entertain gitu ya, Kang. Oh. Itu tuh aduh, Alah. tipikal masyarakat. Aduh, bener Kang. Tipikal masyarakat kita banget itu. Tapi emang paling laku. Nah, ini mungkin kenapa Kang Sin? Masyarakat kita ini. Saya nyebutnya masyarakat kita ya, enggak Indonesia karena belum tentu seluruh Indonesia. Cuman kan sekarang yang kelihatannya gitu. Dan lebih seneng dihibur kali ya daripada dikasih edukasi apa gimana? Sebenarnya bukan senang dihibur, tapi senang didistraksi sebetulnya. Jadi, nah distraksinya itu sama jenisnya sama hiburan. Kenapa hiburan? Karena hiburan mah ngasih insentif langsung. Ngasih insentif langsung artinya gini, dia langsung ngasih reward ketika kita melakukan. Kan seneng ya, maksudnya gini, kan manusia mah senangnya gini ya, kalau dia berdoa ya saat itu juga langsung diijabah gitu ya. Oh iya. Aku mau makan, cering, ada makanan, pengen itu seinstan itu. Ya. Nah, itu tuh namanya insentif ya. Secepat itu kita dapat reward atas sesuatu yang kita lakukan, pengennya secepat itu. Nah, kalau konten-kontennya mikir ya, ngajak belajar, kan nggak ada insentif. Ya nggak? Oh iya. Seolah-olah nggak ada insentif. Karena nggak langsung besok hari atau nggak langsung hari itu kan, kalau dihibur mah langsung ketawa gitu ya. Saat itu juga. Ada apa Kang? Hormon apa? Hormon yang banyak itu tuh jadi gabung. Apa endorfin ya? Yang Endorfin keluar, serotonin bikin kita bahagia, iya. Dopamin bikin kita nyaman. Jadi tiga itu, dopamin, serotonin sama apa tadi teh? Dopamin, serotonin tadi namanya jadinya. Dopamin, serotonin, ada 3 lah berarti ya. Itu tuh langsung muncul. Ya otomatis tenggelam dalam itu, ya enak, makanya dapat insentif langsung. Makanya yang hiburan-hiburan mah lebih disukai. Kemarin ada bukan kemarin, tadi baru lihat. Ada yang viral si Tete Pip. Ada kakak-kakak perempuan ya yang cerita di Instagramnya, buat orang Indonesia pendidikan itu nggak penting katanya. Coba aja lihat tayangan-tayangan di YouTube, tayangan-tayangan di televisi, tayangan-tayangan di Instagram dan sosial media, nggak ada tuh yang ngomongin pendidikan kan. Gibah, gosip artis, selingkuh, atau mempertontonkan terkait dengan kekayaan ya, flexing. Beli Lamborghini lah, punya apa, jalan-jalan kemana, mana ada konten-konten pendidikan. Terus kita mengharap bahwa bangsa ini akan maju dengan orang-orang yang mengkonsumsi seperti itu, kan jadi bingung. Nah itu jadinya kan ya gimana ya, waktu itu Kang saya juga sempat menyinggung ya bahwa di tahun 2045 gitu, 2030 ya, yang bonus demografi itu ya. Puncaknya 2030 sampai 2035. Nah maksudnya itu kan sekarang narasi yang sedang digaungkan ya, bahwa Indonesia bonus demografinya mungkin mencapai 60 sampai 75% gitu kan, dan sebagainya. Tapi kan kalau kita ceritanya pakai inilah, kalau teman-teman tahu yang namanya SWOT gitu ya, kan nah narasi itu seolah-olah itu adalah strength gitu ya. Padahal kan bisa jadi
strength juga, jadi weakness juga. Mungkin kalau jadi weakness kayaknya belum ya, karena atau udah juga kayaknya, nggak tahu ya Kang. Oh, jadi bisa jadi kan kalau ngelihat ke internal ngelihatnya dari strength weakness kan. Kalau ngelihat ke internal bangsa kita, coba misalkan gini, kita ditanya aja tentang ini aja, misalkan olahraga aja. Siapa sih pemain bola yang hebat? Ya. Siapa sih pemain bola paling hebat di Indonesia? Yang jadi panutan gitu sekarang gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau nonton misalkan ya, siapa sih pemain bola terhebat di Indonesia? Ada kesebut namanya si A misalkan ya. Nah, terus yuk coba bandingin, si A ini pantas nggak ya untuk bersaing di pentas dunia? Udah jauh tuh pasti kualitasnya. Iya. Ya katakanlah pemain sepak bola kita namanya Rafif gitu ya. Coba kita bandingkan Rafif sama yang lagi peak performance di dunia sekarang, kayak siapa? Yang kemarin main cheat test siapa? Erling Haaland misalkan, Haaland. si Grealish tuh yang baru juara tadi malam. Kan jauh. Betul. Kan artinya kita juga punya weakness di situ. Strength-nya apa? Strength-nya cuma jumlah. Nah, ya, kuantitas gitu. Maksudnya tuh kan banyak gitu. Banyak sekarang teh gitu, tapi ya lagi-lagi hanya mengkonsumsi. Nah, kalau pakai SWOT justru kita teh malah jadi opportunity buat negara lain. Oh iya ya. Karena jumlah kita yang banyak, peluang ini mah jualan di Indonesia laku. Soalnya konsumsinya banyak. Iya, konsumennya banyak. Iya. Tukang konsumsi. Iya. Dikasih tuh TikTok. Ya, tapi sebenarnya kan bukan berarti kita nggak boleh ya jadi konsumtif, tapi sampai kapan gitu ya. Kita tuh konsumtif terus juga kan ya Kang. Maksudnya adalah fokusnya keinginan konsumsi gitu ya. Iya, maksudnya adalah keinginan misalnya kita tuh yang ya mungkin agak nyinggung dikit ya, masuk jurang nih kontennya dikit. Misalnya sekarang nih pemerintahan deh generasinya yang muda-muda gitulah gitu kan. Jadi yang muda-muda ini bisa bisa terus berinovasi, terus di corporate pun gitu. Jadi megang sesuatu gitu. Tapi kadangkala sekarang juga yang megang sesuatu karena itu terbiasa, balik lagi terbiasa instan gitu ya. Jadinya ya mikir instan juga, sukses itu hanya terjadi besok hari, kalau lu nggak kaya nggak sukses gitu kan. Sekarang narasi kayak gitu. Dan ya itu mungkin yang perlu kita benahi Kang ya gitu. Dan kalau ditanya caranya PR-nya panjang ya Kang ya. Panjang pisan PR-nya mah. Tapi kan yang jelas mah gini, kalau di Sintesa mah kan kita fokusnya ngajak orang buat sadar aja dulu ya. Sadar nggak nih ada masalah ini? Kan jangan-jangan nggak sadar kan kita lagi ada masalah. Betul. Orang negara ini baik-baik aja kok, bener nggak sih kalau dipikir-pikir mah kan aman-aman weh. Ya. Nggak ada terorisme gitu ya, nggak ada bencana alam yang parah nih udah beberapa waktu terakhir ini kan. Terus ya aman-aman aja lah. Oh berarti apakah itu nunjukin bahwa kita baik-baik aja? Nah belum tentu kan sebetulnya. Kalau kita nggak sadar bahwa kita sebetulnya tidak baik-baik aja nih, untuk ke masa depan kan juga bingung ya mau. Jadi belum tentu ada PR kalau kitanya nggak sadar kan. Nah menurut Rafif kita teh ada apa-apanya nggak? Harusnya sih akan selalu ada apa-apa. Mestinya kan ada apa-apa. Nah makanya tadi yang Rafif bilang juga, misalkan apakah karena misalkan ya pemerintah atau perusahaan-perusahaan tuh masih belum regenerasi. Justru sekarang mereka tuh dalam artian pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan tuh kan lagi bimbang ya, lagi galau. Ada hal-hal yang udah dibangun yang barangkali yang dibangun itu tuh sekarang belum tentu relevan gitu. Misalkan nih bisnis ya misalkan pembelajaran aja, kuliah di kelas tuh masih relevan nggak sih buat orang belajar di kelas gitu, duduk di kelas nyimak papan tulis dan lain-lain, masih relevan nggak ya? Nah kalaupun misalkan masih relevan atau enggak, terus ngelihat generasi penerusnya, ini yang penerusnya lagi pada ngapain? Iya. Kan juga bingung. Penerusnya juga lagi nggak tahu sibuk ngapain, sibuk TikTokan. Bayangin nanti jam 2, jam 3 malam, jam 3 subuh lah, jam 2 subuh, 3 subuh, orang tuh masih ada aja yang live TikTok dan ada yang nonton banyak, yang nyawer juga banyak. Ini teh generasi kita tuh lagi ngapain gitu. Jadi kayak kalau kita punya rumah, kayaknya jendelanya cuma punya satu gitu ya Kang. Jendela apa? Punya satu. Udah gitu ya. Tapi nggak ada temboknya. Nggak ada temboknya. Jadi semua terbuka percuma. Jadi ada jendela tapi nggak ada tembok. Nggak berfungsi. Iya benar. Rumah teh nggak bisa mewadahi gitu, nggak bisa mewadahi inspirasi.
ya artinya kan semua kembali kepada kondisi-kondisi internal, terutama diri, terus keluarga ya Kang ya, yang apalagi yang sangat penting gitu. Maksudnya selain diri kan tetap butuh support system ya. Butuh support system. Yang keluarga. Mulai dari dekat-dekat, lingkungan dekat sampai di level negara. Nah, ini ngomong-ngomong level negara nih. Gimana? Karena mau dekat-dekat pemilu. Kita aja sekarang kira-kiranya, dulu kan aku pernah nanya ke Rafif, Rafif tahu persis nggak siapa dulu yang Rafif pilih sebagai anggota dewan? Sejujurnya mah tidak tahu sih. Nggak tahu gitu. kan? Iya. Karena kan Cuman tahu logonya doang atau partainya kan, milih partainya. Iya. Tapi kalau kita mau ngasih aspirasi ke siapa? Jadi beres milih teh udah aja beres milih kan? Iya. Nggak pernah Nggak ini ada aspirasi aku, konektivitas ya. nggak ada koneksi. Jadi pertanyaannya itu mereka tuh mewakili siapa? Nah, Apa yang lagi mereka perjuangkan? Terus kita mesti gimana? betul. Kan dari situ aja mestinya kita tuh gelisah ya bahwa bernegara ini tuh nggak lagi baik-baik aja tuh. Betul. Ya benar nggak sih? Betul. Kayak hal kecil misalnya Kang, kayak waktu itu saya lagi bayar apa tuh STNK ya. Maksudnya saya punya saran lah. Kalau jadi memang proses bayar STNK ini, kalau teman-teman boleh tahu, saya ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Awalnya kan download apps-nya dulu nih. Terus habis download apps, kemudian ceritanya bayar gitu kan. Keluarlah nomor pembayaran gitu kan. Terus kita transfer. Tapi nih untuk dapetin si kop STNK-nya tetap harus datang gitu. Sedangkan buat apa sudah digitalisasi tapi harus tetap datang gitu kan. Untuk beberapa orang ya sebenarnya ini sudah cukup membantu ya gitu ya sebenarnya. Cuman jadinya kan kayak nanggung gitu. Nah, artinya kan ketika saya ya sebutlah mau ngasih saran, ini saya mau ngasih sarannya ke siapa sekarang? Siapa, kan? kemana? Mau kemana? Berapa gitu. persen kemungkinan didengar dan dilaksanakan kan gitu ya? Dan akhirnya it's all about trust kan gitu. Yang apa notabene-nya ya trust itu jadinya penting. Kalau udah trust kan nggak perlu kita gembor-gemborin bahwa kita itu adalah orang baik, benar kan gitu ya. Apa maksudnya dengan sekarang kan pasti mungkin salah satu brandingnya kan mungkin ya pilihlah kami adalah orang-orang terpilih gitu ya, dan terpilih. Nah kayaknya kan kalau memang sudah bisa menimbulkan trust kan nggak perlu gitu capek-capek sounding kan si branding itu gitu. Nah, itu ya mungkin itu memang, tapi ternyata jauh ya rangkaiannya. Start dari diri, apa, keluarga, mungkin organisasi, terus apa, kantor mungkin, terus ya lanjutnya ke negara gitu. Tapi ya everything start from the ya small things and yang paling dekat juga ya gitu kan. Kalau misalkan dari diri aja, kita berhasil nggak jadi orang yang memenuhi janji-janji sama diri sendiri. Misalkan bangun sesuai dengan kepengen, ya diri berkomitmen pengen bangun jam 4, ternyata jam 4 lebih 2 misalkan. Itu kan selisih 2 menit tuh kalau kita biarkan dan akhirnya kita berkompromi jadi kebiasaan dan menurunkan komitmen sama diri kita, itu kan jadi kebiasaan yang nggak baik ya. Jadi kita tuh membiasakan diri berkompromi sama diri kita untuk apa namanya ya, untuk jadi orang yang nggak menepati janji, bahkan sama diri sendiri. Coba bayangin, nggak apa-apa lah dikit-dikit. Nggak apa-apa Berawal dari itu berarti ya. Inilah udahlah 2 menit ini, nanti kemarin juga boleh 2 menit, berarti 2 menit lanjutkan. Niat bangun jam 4, sebulan menambah 2 menit jam 8 pagi atau enggak, lama-lama jam 11 gitu kayak. Oh iya benar, wah benar banget. Berarti emang kan kesadaran ngaruh. Kesadaran ya. Kan kita emang nggak pernah nyadar bahwa kita nggak baik-baik aja. Nah memang kesadaran itu baik level negara sampai personal, itu tuh perlu kita benerin gitu ya. Sadar kita tuh bahwa kita tuh sepertinya mah masih ada gap. Lagi sedang tidak baik-baik aja. Tapi kan malas mikirinnya tuh. Betul. Udah ya mending nonton yang lucu-lucu kan. Nah, lapor Pak. Mending, tapi benar memang lucu. Ya lucu. Dan tapi gini Kang, aku pengen maksudnya coba mengunci topik kesadaran diri tadi. Kan habis sadar nih, pasti pertanyaan selanjutnya adalah kalau udah sadar gue harus ngapain gitu kan. Nah, cuman memang ya tadi udah disebutin juga, ketika udah sadar memang jatuhnya males gitu. Dan yang aku rasain, males
males itu timbul biasanya karena pengen kabur dari realita gitu. Ya, maksudnya gini, kita sudah sadar nih, menyadari contoh tentang bangun jam 4 tadi ya. Ya. Jam 4 ya udahlah nanti jam 4.02 gitu. Kita tuh sadar kita tuh salah sebenarnya. Ya. Tapi kita kabur dari realita, mau memperbaikinya udah kadung. Berarti enggak, Kang? Ya. Udah kadung selama 2 minggu, ternyata sekarang saya jadi bangunnya jam 8 ya, gitu kan. Jadi kayak Terlanjur. ini mah Ya. gua jadi langsung ada ya sedikit blaming lah ke diri gitu, bahwa Ya. enggak lah, udahlah, baik aja lah, yaudah gua nonton Lapor Pak aja kayaknya asik gitu. Asik. Nah, maksudnya menurut Akang gimana tuh dengan kondisi kayak gitu? Terus gini, pertanyaannya maksudnya dibalik. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi adalah kebalikannya. Kan pertanyaannya gini, kalau aku udah sadar, terus aku emang ngapain? Justru jawabannya adalah gini, kalau orang itu sadar, kalau seseorang sadar, dia tuh bisa ngapa-ngapain. Oh. Itu justru jawabannya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, Rafif, aku sadar gitu ya, kita tuh bisa ngapain aja yang kita pengen dengan kesadaran itu. Nah, karena kita sadar, kita jadi nggak tahu kan mau ngapain. Kenapa? Karena kita nggak sadar. Pertanyaan itu kan muncul gara-gara aku mau ngapain ya? Ya. Aku bisa apa ya? Aku seperti apa ya? Kan karena tuh sadar. Iya, iya. Justru kalau sadar tuh kita bisa ngelakuin apapun. Nah, makanya andai aja bangsa ini sadar, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Dulu makan penjajahannya nyata ya, kolonialisme, di koloni-koloni itu. Makanya penjajahannya kerasa banget. Dan kita mesti keluar dari koloni itu. Kita nggak mau jadi koloninya Belanda, koloninya Jepang waktu itu kan. Kita pengen masyarakat ini diatur ya bergantung sama koloni kita sendiri, pribumi istilahnya tuh waktu itu. Tapi kan penjajahan kita sekarang kan namanya imperialisme ya, nggak sadar kita diikat. Coba ada nggak orang Indonesia yang Indonesia banget? Nggak ada tuh sebenarnya. Tapi berapa banyak orang Indonesia yang Korea banget? Edun banyak, itu termasuk kita juga ya, termasuk ya oh my god, Cupid, yang Cupid itu. Aduh, kita lebih Korea, bahkan barangkali dari orang-orang Koreanya. Barangkali orang-orang Korea mah nggak segila nggak sefanatik itulah. Wah iya menarik juga tuh. Makanya kesadaran itu kan ngasih segalanya. Iya. Bisa ngajak kita buat ngapa-ngapain, mau ngapa-ngapain, mau gimana juga bisa. Masalahnya tuh kita nggak ada di situ. Proses itu yang Nah ini kan saya ketika Kang Zen dengar ini, saya jadi sadar, jadi saya pengen menyadari apa yang bangsa Korea lakukan ya, maksudnya itu dia. Apa ya secara human engineeringnya lah ya, apa yang dia lakukan, maksudnya nah kita ini kan kadang-kadang bentuk penyadaran dirinya kayak ayo cinta bangsa Indonesia, kadang-kadang juga saya nggak percaya ya orang yang kayak kita gitu Pancasila gitu. Kami lebih Pancasila daripada kalian gitu kan. Jargon simbolik jadinya. Jadinya tuh maksudnya tuh ya bukan berarti menjelek-jelekan, tapi lebih apa ya, itu lebih besar suaranya daripada ininya loh, daripada value-nya. Iya, daripada action-nya, betul. Itu yang apa yang ya mungkin sekarang lagi kelihatan, tapi jadi penasaran nih. Nah, dengan sadar itu kan artinya definisinya kan gini, ketika dulu aku belum ketemu Kang Zen, yang aku udah tahu definisi sadar itu adalah ketika lagi pingsan terus bangun, nah itu sadar gitu ya. Tapi ternyata definisinya luas gitu ya. Sadar itu bahkan ketika hidup tuh ada kondisi penyadaran gitu, baik secara secara internal, secara jiwa gitu. Nah itu yang mungkin tidak diajarkan kali ya di sekolah gitu, atau jadinya given aja gitu. Kalau misalnya mungkin keluarga yang punya ilmu tentang kesadaran mungkin ya dapat gitu, bisa dapat. Tapi bagaimana dengan yang tidak gitu? Nah makanya ngomong-ngomong soal Korea, aku teh tahun 2000 antara periode 2013 sampai 16 tuh banyak neliti tentang tren K-pop ya, karena kan lagi fanboy, fangirl, fangirl, si boy bandnya, girl bandnya juga. Mulai serius neliti ya, mulai dari cikal bakal adanya girl band dan di Kagumi ya, dulu ada After School, terus meledaknya di Suju dan dari SNSD. Sampai sekarang. Menarik ternyata mempersiapkan industri Korea yang meracuni banyak dunia itu teh ternyata memang dimulai tahun 90-an, di tahun 96.
Serencana kampanye teh. Baru kemudian nyampe istilahnya mah nyampe tipping point lah. Tipping pointnya titik di mana ngegulutuk gue akhirnya dengan mudah. Jadi kayak kita naik perosotan, harus nanjak dulu, capek dulu, nggak Lama, kerasa ya. dulu. Nah sampai di titik di mana kita di puncak perosotan, akhirnya di mana coba puncaknya? Di tahun 2002. Mas apa coba? Mas Piala Dunia, Bray. Piala Dunia Korea Jepang ya? Iya. Piala Dunia iya, Korea iya, Jepang iya, iya. itu mengenalkan dunia sama Korea yang membuat tipping point campaign Korea itu. Apalagi waktu itu Korea masuk semifinal. Dan akhirnya pemain-pemain Korea banyak yang ke liga-liga Itali. Iya, 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 Waktu iya. itu kan masih ramainya di Liga Itali, belum liga yang lain 2002 tuh. Ya dulu kan perasaan di main bola cuma tahu si Park Ji-sung ya. Pak Jisung aja. Iya. Malah kan dulu wah banyak. Banyak sebenarnya dulu juga. Nah makanya menarik nih. Sejak saat itu mereka menseriusi industri, digagas, didorong, dapat budget gede dari pemerintahnya. Jadi pemerintah tuh ngebudgetin di dua hal. Satu, di pendidikan supaya talent orang-orang Korea tuh siap, ready, dan industrinya juga ready. Yang kedua, itu sektor pariwisata di endorse. Kita mah nggak ada yang seriusin, Bray. Iya. Kita mah kecigan teh batu bara, wajeng batu bara. menseriusi infrastruktur. Ya. Iya. Dan sumber-sumber energi yang menguntungkan oligarki, orang-orang yang punya itu Iya. tambang-tambang. Iya. Gusti. Tapi ya ternyata it's all by design ya. Nggak It's all bisa, by design. nggak maksudnya kalaupun oh ya Korea beruntung aja gitu ya. Tapi kan ya keberuntungan itu juga dilatih ya kan ya. Kebetulan Iya nggak? keberuntungan itu diorganize, keberuntungannya diorganisasi. Nggak, dan akhirnya bukannya keberuntungan, akhirnya jadi desain. Iya, jadi desain yang makanya saya jadi mau nyari tahu nih. Artinya desain mereka kan kayak gimana ya gitu ya, yang perlu digali gitu. Ya itu teman-teman. Artinya dari tadi bicara kesadaran pun banyak hal gitu yang mungkin kita sendiri pun bahkan belum memulai kali ya. Banyak sekali yang belum memulai, terus bahkan ketika memulai pun ya jadinya apa misalnya penuh hambatan, banyak nundanya gitu kan. Itu juga mungkin kita harus segera mulai gitu. Nah kira-kira kalau misalnya ini Kang, mungkin dari sisi aku gitu ya yang pengen segera memulai kesadaran, terus misalnya udah tahu nih aku harus sadar ini, kemudian tadi kan definisinya kalau udah sadar kita tuh bakal optimal ya buat ngelakuin apa-apa gitu ya. Tapi ternyata memang ada beberapa hambatan, misalnya kayak dulu karena merasa misalnya kurang diapresiasi gitu ya, jadinya tuh blocking di sana gitu setelah sadar. Nah itu sebenarnya lumrah nggak sih kalau misalnya kita minta bantuan gitu, atau sebenarnya kita tetap bisa untuk overcome hal itu gitu. Minta bantuan tuh kayak gimana contohnya? Ya misalnya datang ke teman-teman yang memang expert gitu di bidang psikologi. Oh, iya. Gitu. Ya kalau misalkan gini ya, kalau kita kesulitan untuk menemukan dan memang orang tuh bakal susah, Pip. Jadi makanya salah satu kenapa ada sintesnya itu kan salah satunya ngebantu orang buat ada di state, di kondisi yang sadar ya. Karena ya, gimana mau sadar atau kalau kita terus, jadi istilahnya itu namanya mirror exposure. Paparannya tuh kecil-kecil tuh banyak banget. Jadi kan hujan yang deras tuh bukan air yang gede-gede kan? Betul. Tapi airnya kecil-kecil banyak. Iya. Nah, kita tuh kayak gitu. Namanya mirror exposure tuh dipapar sama informasi yang nggak relevan sama kita, sedikit-sedikit, kecil-kecil, tapi terus menerus dan banyak. Akhirnya kita nggak punya pilihan. Kita bakal kesulitan buat sadar. Nah, kalau pertanyaannya apakah kita butuh bantuan apa enggak? Butuh pisan sekarang mah. Butuh banget. Kenapa butuh banget ya? Karena makin sulit untuk bisa sadar sama kenal sama diri sendiri. Makanya teman-teman, yuk konseling atau coaching di Sintesa. Yes. Jadi ujungnya mau ke sana. Ya betul. Tapi maksudnya gini, di sisi lain kan masih ada stigma nih, Kang, kalau yang datang ke psikolog atau konselor itu adalah orang-orang yang ya udah yang bermasalah aja lah gitu, nanti kan. Yang
Bahkan kalau kadang ekstrimnya ya kalau lu masih waras mah gitu ya, ngapain ke psikolog atau konselor gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya enggak gitu. Nah, itu Iya. gimana tuh Kang? Maksudnya apakah apa namanya? Ya sebutlah, kalaupun misalnya itu yang pertama, yang kedua Iya. kadang gengsi kita tuh untuk mengutarakan masalah kita gitu, sama apalagi orang lain gitu ya, gitu. Nah itu sebaiknya mulai dari mana berarti? Memang kan sumber dari semuanya itu kesadarannya. Contoh Ya. ini mah contoh aja ya. Kalau kita sadar bahwa kesehatan itu penting, mestinya kan kita rajin ya, atau minimal melakukan yang namanya general check up rutin 6 ya. bulan sekali, cek tubuh kita kayak gimana ya, kolesterol, gula darah. Itu fisik ya, fisik Itu ya. fisik tuh. Coba teman-teman, nggak ada kan yang ngecek badan. Tapi kalau motor servis kan diingetin kan, Iya. 6 bulan sekali. Rutin. Servis mobil diingetin rutin 6 bulan sekali. Kita jarang diservis. Ya, Itu betul. fisik loh. Fisik aja yang kelihatan, yang tangible, yang nyata kelihatan, orang nggak aware, nggak sadar bahwa aku tuh penting ya buat ngurusin badan aku, kebayang nggak? Apalagi psikologis, makin disepelein. Iya, iya. Nah, jadi memang stigma itu tuh racun ya. Stigma itu mengajak kita ngasih apa namanya ya, ngasih ide sama kita bahwa kita tuh terus-terusan baik-baik aja. Yes. Padahal terhadap barang-barang yang kita miliki, kita ngerasa butuh untuk maintenance mereka. Tapi terhadap diri kita sendiri, baik fisik atau psikis, nggak pernah di-maintenance kan? Nggak Nah, adilnya. betul, Gigi aja, betul, gigi kan betul. idealnya kan 6 bulan sekali cenah Iya, diperiksa iya. gigi. Kita mana ada coba meriksa gigi 6 bulan sekali? Nggak ada, tahu-tahu pas lagi sakit gigi aja. Betul. Perlu banget ya baru ke sana. Yes. Makanya jadinya stigmanya memang yang ke psikolog itu orang-orang yang sakit. Ya, makanya daripada mengobati kan lebih baik mencegah dan memelihara dengan baik, mengoptimalkan. Jadi gitu teman-teman, maksudnya dari sebutlah tadi actionnya ya, kalau ke Sintesa itu kan bukan sekedar ya sekalian promosi juga ya sebenarnya gitu. Ya. Tapi maksudnya bukan sekedar bahwa kita punya produk terus nawarin ke kalian gitu, tapi ya ini memang yang sedang terjadi sekarang gitu. Teman-teman mungkin masih gengsi untuk mengutarakan masalahnya gitu, atau mengutarakan, atau kayak misalnya kayak hal ini. Nah ini kadang-kadang kan kita tuh menempatkan tapi sebenarnya jadi salah parkir. Contoh, kita merasa kesulitan lagi ngerjain skripsi gitu ya. Mungkin bagi sebagian besar orang ya udah skripsi mah cincai lah gitu ya. Tapi kan ada bagi sebagian orang itu hal yang Ya. sangat tertekan ya gitu. Nah sekedar kayak gitu, kalaupun mau dikonsultasikan itu bisa banget ya kan. Bisa. Dan jangan apa ya, jangan ragu lah gitu untuk bisa mengutarakan hal itu. Karena nanti yang pertama tentu kalau di Sintesa ada expert-expertnya ya gitu. Salah satunya ini Kang Zen yang bakal ini. Cuman emang ya udahlah, pokoknya sama Kang Zen top chair. Waktunya ini yang susah ini kalau sama Kang Zen ini, yang memang jam terbangnya sudah banyak. Tapi kan kita banyak yang lain Betul. juga kan. Nah, Ada yang lain, ada yang backgroundnya ada Rafif, ya mudah-mudahan ya saya ada bisa Fitri. gitu. Jadi gitu teman-teman, supaya kesadaran ini menjadi narasi yang baik dan juga menjadi ya bekal lah gitu ya. Ya, Nggak rugi betul. dibekelin kesadaran gitu. Dan kita juga sudah banyak program-programnya yang offline, terutama nanti terdekat di bulan Juli ya kan ya, Juli. di Bandung. Itu yang kelas premium kita lah. Terus beberapa kelas-kelas yang online-nya juga ada, sudah tersedia. Dan nanti mungkin ada beberapa rancangan program juga yang berorientasi kepada meningkatkan kesadaran teman-teman gitu. Jadi nanti bisa kunjungi juga websitenya. Nanti aku coba taruh di link di description gitu ya, atau captionnya, untuk bisa teman-teman kunjungi gitu. Nah ini Karena ini udah mulai gelap ya. Udah mulai gelap kita ya? Perlu akhiri iya, oke, karena sudah mulai gelap, kita akhiri. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton.